Shalom, selamat pagi saudara. Pagi hari ini kita ada di tempat ini semua karena kasih Tuhan. Dengan apakah kita harus membalas kasih Tuhan selain dengan memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Sebab Tuhan, Dia adalah Bapa kita yang sangat baik, sungguh baik dan teramat baik. Terlepas dari apapun keadaan yang sedang kita hadapi dengan iman bahwa kita punya Bapa Allah kita yang sungguh sangat baik terhadap kita. Pagi hari ini mari kita akan mulaikan ibadah pagi hari ini. Kita katakan, dengan apakah ku dapat membalas kasih-Mu? Amin Tuhan. Hanya dengan memuji dan menyembah-Mu Tuhan, kami dapat membalas semua kebaikan Tuhan. Sebab kasih-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Kebaikan-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Selamanya. Mari saya jemput saudara bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dengan bersungguh-sungguh hati. Haleluya. Haleluya. Yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidup kami di dalam-Mu Tuhan. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Mari angkat tanganmu katakan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Amin. Segenap hati kami menyembah-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau Bapa kami yang hidup, Allah yang besar, Tuhan yang berkuasa. Haleluya, angkat suaramu, sembah Dia, Dia Tuhan. Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Kebaikan-Mu. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Beri kemuliaan buat Allah kita. Dia Allah yang layak kita puji dan kita sembah pagi hari ini. Dia Bapa yang penuh dengan kasih. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini yang Engkau berikan lagi kepada kami ya Tuhan. Untuk kami menaikkan segala pujian kami, penyembahan kami ya Tuhan. Tuhan, semuanya karena kemurahan-Mu. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami mau menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau hadir ya Tuhan di dalam ibadah kami ya Tuhan. Biarlah Engkau lawat kami semua. Kami percaya hadirat Tuhan turun atas kehidupan kami. Dan Tuhan, mari pakai kami semua ya Tuhan. Mulai dari
WL, singers, dan pemain musik, biarlah Tuhan pakai kami semuanya. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan urapi hamba-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat bagi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Pagi hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan berglori buat Tuhan. Sebab kasih-Nya sungguh besar dalam hidup kita. Kasih Allah melingkupi saya. Haleluya. Mari saudara, kita angkat pujian ini dengan hati yang penuh dengan gembira, dengan penuh sukacita. Kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya. Lingkupi saya. Lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku dapat tujuan. Sebab Allah sanggup tolong saya. Kasih Allah, kasih Allah melingkupi saya. Lingkupi saya. Lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya, Karena kasih-Nya ku dapat tujuan. Sebab Allah sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyelamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. saya jemput saudara bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Amin. Lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku dapat tujuan. Sebab Allah sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku Dan menghibur, aku, menyelamatkan. Amin. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan, kita dapat hidup. Tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyelamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan Yesus sama lebih sungguh. Bahwa Tuhan juga, Bahwa Tuhan juga gunung batuku. gunung batuku. Amin. Bahwa Tuhan juga Kota bentengku. kota bentengku. Bahwa Tuhan juga menolongku. Yaitu Allahku dan gunung batuku. Sekali lagi katakan bahwa Tuhan juga. Amin. Gunung batuku. Amin. Haleluya. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga
perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, bahwa hanya Engkau Haleluya, tempat perlindungan kami. Sebab yang kami hadapi saat ini Tuhan, adalah sesuatu yang tidak bisa kami katakan, selain kami hadapi semua dengan iman. Karena kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan kami akan menjadi umat-umat pemenang Tuhan. Dalam keadaan ini, kami hanya berseru kepada Tuhan. Kami hanya bisa pasrahkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Bapa kami yang sanggup menolong kami. Kuasa-Mu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Yesus. Mari katakan pujian ini dengan segenap hatimu. Amin Yesus. Kau ada bersamaku Di setiap musim hidup, di setiap musim hidupku. ya Yesus, tak pernah Kau biarkan kami sendiri Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. adalah bersamamu. Amin, amin, amin. Tak pernah ku ragukan Benar Tuhan. Katakan pujian ini kembali saudara. Katakan dengan imanmu. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan Di jiwaku, jiwaku adalah bersamamu. adalah bersama. Amin, amin, amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenaanmu. perkenaan Ya Tuhan ya Yesus, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenaanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi memberi pertolongan. pertolongan.
semua hanya perkenaan darimu Tuhan. perkenaanmu ya Teguhkan kami teguhkan hatiku. Yesus. Engkau yang bertindak Tuhan. Bertindaklah. Memberi Kau pertolongan kami datang daripada Engkau Tuhan. anugerahmu Iya Yesus. besar melimpah. Yesus bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenaanku ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenaanmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Memberi pertolongan. Ya Yesus. anugerahmu besar melimpah bagiku. Oh, mari sembah Dia. Haleluya. 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 Bersamamu Bapa kami lalui. Yesus. Engkau Bapa kami yang baik. Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhanku. Yesus. Glory, glory, glory bagimu. Yesus. Haleluya, haleluya. Angkat penyembahanmu. Naikkan penyembahanmu yang terbaik. Naikkan. Ya Allah yang sanggup mendengar semua jeritan hatimu. Dan Tuhan sanggup membalasnya. Yesus, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Ya Bapa kami. Yesus. Haleluya. Bersamamu Bapa, Ku lewati semua perkenaanmu. perkenaanmu ya Teguhkan. teguhkan Amin Yesus. Amin. Engkau yang bertindak Memberi pertolongan.
memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. sekali lagi katakan bersama-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua pertengahanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. sekali lagi katakan anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Haleluya. Hosana bagimu, Terima kasih. Allah yang Maha Kuasa. Amin. Yesus. Engkau berkuasa atas alam semesta ini Tuhan. Engkau berkuasa di surga dan di bumi ini Tuhan. Terima kasih buat keajaiban-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Dari hari ke hari dalam hidup kami tidak pernah berhenti ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami sudah memuji, memuliakan Engkau Tuhan lewat nyanyian kami, lewat pujian serta penyembahan kami. Kiranya apa yang telah kami perbuat pagi hari ini Tuhan, itu menyenangkan hati-Mu, itu memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan pada saat ini tiba saatnya kami akan mendengarkan sebahagian daripada kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami umat-umat-Mu pagi hari ini. Lewat hamba-Mu yang ada Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh kami sidang jemaat Tuhan yang ada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, semua kami yang mengalami masalah, pergumulan hidup, bahkan yang kami yang sakit disembuhkan pada saat pagi hari ini. Kami mendapatkan jawab dari setiap pergumulan kami lewat firman-Mu pada saat pagi hari ini. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Kekal selama-lamanya Engkau dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dimanapun saudara boleh berada ya. Pada kesempatan pagi hari ini kalau kita boleh ada lagi kembali ya dalam ibadah kita. Ya, kita percaya hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan hadirat Tuhan ini yang akan terus memberikan kepada kita pengertian. Khususnya hari-hari ini ya. Di mana mungkin orang mulai semakin kesulitan ya. Kita mulai merasakan apa yang menjadi kesukaran itu rasanya semakin bertambah-tambah. Tapi biarlah pada kesempatan pagi hari ini kalau kita boleh ada lagi dalam ibadah kita boleh ada lagi dalam persekutuan kita. Kita percaya hadirat Tuhan akan terus memampukan seluruh kehidupan kita untuk tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Walau apapun keadaannya. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan.
Saya akan membuka ayatnya. Pertama-tama saya akan ambil ayatnya dari 1 Petrus pasalnya yang pertama. Surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 15 dan ayat 16 ya. Kalau Bapak Ibu Saudara mengingat ya, ayat ini adalah ayat terakhir ya. Di khotbah saya minggu lalu ini adalah satu ayat yang saya pakai sebagai ayat penutup ya. Di mana kita tahu penderitaan itu membuat kita menjadi lebih kuat. Amin. Ya. Pada pagi hari ini kita akan membaca ayat-ayat ini ya. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Seperti saya katakan minggu lalu ya, bahwa firman Tuhan itu begitu rasanya berkesinambungan ya. Ketika saya belajar ya, ketika saya mempelajari hal-hal ini, saya merasa wow, indah sekali firman Tuhan itu. Dan saya masih merasa terlalu sedikit apa yang saya mengerti dari kebenaran firman Tuhan. Masih sangat terlalu sedikit apa yang saya mengerti saat ini. Tetapi biarlah apa yang sedikit ini saya pun mau jemaat Tuhan mengerti. Supaya jemaat Tuhan boleh semakin bertumbuh ya dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 15 dan ayat 16. Saya akan bacakan ayat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah berbicara tentang kekudusan diri. Bagaimana firman Tuhan mengajak kita untuk hidup kudus. Kenapa kita harus hidup kudus? Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Ya. Puji nama Tuhan, pengudusan ya dapat juga merupakan suatu pengalaman ya. Pengudusan ini adalah satu pengalaman ya yang dilakukan, yang dikerjakan oleh orang percaya setelah mereka menerima apa yang namanya keselamatan. Ya. Artinya begini, pengudusan dilakukan ya, tindakan untuk menjadi kudus ini dilakukan oleh orang-orang percaya yang sudah menerima keselamatan. Karena setelah mereka menerima keselamatan, orang percaya mendapat pernyataan secara khusus daripada Tuhan. Bahwa Tuhan kita adalah Allah yang kudus. Sehingga kita sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut-pengikutnya, kita pun ya, dituntut oleh Tuhan untuk hidup secara kudus. Inilah kebenaran firman Tuhan yang mau kita renungkan pada pagi hari ini. Ya. Pengudusan ya dalam bahasa aslinya itu dituliskan hagiasmos ya, hagios. Menjadi kudus itu hagiasmos ya, melakukan pengudusan. Artinya apa? Pengudusan hagiasmos ini menjadikan kudus, tindakan untuk menjadi kudus ya, memisahkan diri dari dunia, dijauhkan dari dosa. Itu pengudusan. Jadi dalam kata lain saya boleh mengatakan pengudusan adalah satu bentuk tindakan. Tindakan yang kita lakukan sebagai orang percaya. Supaya kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Yang kita sadari tadi ya, bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang kudus. Ya. Sehingga kita sebagai orang percaya, kita mau melakukan tindakan untuk menjadi kudus. Ya. Seringkali ya dalam kebenaran firman Tuhan ya, Alkitab seringkali menyatakan tindakan pengudusan diri itu berupa wujud pernyataan kasih. Wujud pernyataan kasih kita kepada Allah. Kalau kita mengasihi Allah, ya, kita akan berusaha untuk hidup kudus. Jadi berbicara tentang pengudusan ini identik sekali dengan apa yang namanya mengasihi Tuhan.
Karena ketika seseorang sadar gitu kalau dia memiliki Allah yang sudah menyelamatkannya, ini adalah Allah yang kudus, ya. Manusia yang percaya ini akan berusaha melakukan tindakan-tindakan supaya dirinya pun menjadi orang-orang yang kudus. Sama seperti Allahnya yang adalah kudus. Ya. Pengudusan diri adalah bentuk tindakan mengasihi Allah. Ya. Berbagai cara. Ya. Yang pertama itu artinya memisahkan diri dari namanya dunia. Bagaimana mungkin seseorang bisa memisahkan diri dari dunia? Sedangkan kita masih tinggal di dunia. Bagaimana mungkin mengasihi Allah dengan cara memisahkan diri dari apa yang namanya dunia? Firman Tuhan katakan dalam Korintus, kita memang masih tinggal di dunia, tetapi kita tidak berjuang, ya. Kita tidak berjuang dengan cara-cara yang duniawi. Ini artinya memisahkan diri dari dunia. Tetapi kita berjuang dengan cara-cara yang rohani. Jadi pengudusan diri adalah bentuk tindakan mengasihi Allah dengan cara memisahkan diri dari dunia. Yang kedua, dengan cara menjauhi apa yang namanya dosa. Dan yang ketiga, itu artinya bersekutu semakin intim dengan Tuhan. Ini adalah tindakan-tindakan kita, orang-orang percaya untuk mengejar apa yang namanya kekudusan. Karena tadi firman Tuhan katakan, kuduslah kamu. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita pada pagi hari ini. Mengajarkan lagi kepada kita, bagaimana kita diingatkan, kita harus hidup secara kudus. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Minggu lalu kita sudah memperingati apa yang namanya kebangkitan. Dia sudah mati di kayu salib, ya, dan dia sudah bangkit. Pada pagi hari ini kita tidak boleh biarkan kematian dan kebangkitan Tuhan ini menjadi begitu sia-sia. Tadi saya katakan di awal, pengudusan diri merupakan satu pengalaman pribadi bagi orang-orang percaya ketika mereka menerima apa yang namanya keselamatan. Mereka menyadari bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang kudus. Oleh kematiannya di kayu salib, ya, ia telah memperdamaikan kita. Ya, sehingga kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-17 saya akan bacakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang baru? Yang baru ini adalah pengertian kita tentang yang namanya kekudusan. Kita meninggalkan manusia lama kita, masuk menjadi manusia yang baru, memisahkan diri dari apa yang namanya dunia. Karena kita sadar dunia ini semakin hari ini semakin jahat. Dan dunia memang firman Tuhan katakan sedang lenyap. Menuju kepada namanya kebinasaan. Dunia itu memang akan dibinasakan. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kita mempunyai janji keselamatan itu. Amin. Kita punya yang namanya janji keselamatan yang daripada Tuhan. Karena itu kita harus hidup sebagai manusia yang baru, bukan lagi hidup sebagai manusia yang lama yang hidup di bawah kuasa dosa, melainkan kita sudah hidup di bawah kuasanya Tuhan. Amin. Kuasa kebangkitannya ini membuat kita menjadi ciptaan yang baru, sehingga yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah terbit. Ya. 2 Korintus pasalnya yang ke-7, ya. Ayatnya yang pertama, saya bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Kita memiliki janji-janji keselamatan itu. Karena Allah kita sudah bangkit. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita. Menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah.
Kekudusan ini harus terus dikerjakan. Melakukan pengudusan diri artinya memisahkan diri dari apa yang namanya dunia. Kita mulai belajar ya. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Tindakan pengudusan diri ya. Ini harus kita kerjakan terus. Ya. Kalau pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita, kuduslah kamu. Kiranya ini yang akan kita kerjakan hari-hari ini. Kita mau belajar untuk memisahkan diri. Hari-hari ini kita sudah diajar ya. Kita sudah diajar oleh pemerintah, oleh negara, oleh wabah corona ini kita sudah diajar. Bagaimana kita harus memisahkan diri ya dari perkumpulan-perkumpulan ya. Bahkan ya dokter-dokter yang merawat orang-orang yang sakit ya. Mereka pun seringkali berkata berdoa. Ya, karena memang benar sampai saat ini mungkin obatnya secara jelas, secara nyata itu sudah ada itu belum. Mereka cuma bisa lakukan berdoa, minta pada Tuhan kesembuhan. Ya. Bahkan dokter-dokter yang merawat pun mengatakan demikian. Hari-hari ini kita sudah diajarkan bagaimana kita harus bisa memisahkan diri. Ya. Ada namanya social distancing, ada physical distancing. Ya. Sehingga mungkin di tempat-tempat ibadah pun hari-hari ini tidak boleh lagi diadakan persekutuan. Ya, seandainya ada pun mereka harus diberikan jarak-jarak tertentu. Ya. Firman Tuhan bukan kebetulan pada pagi hari ini datang kepada kita menjadi kudus. Ya. Kita harus menjadi orang-orang yang kudus. Kita harus memisahkan diri. Ya. Di Kejadian pasalnya yang pertama ya, ketika penciptaan alam semesta ini ya, di ayatnya yang keempat ya, Kejadian pasal 1 ayatnya yang keempat. Saya mulai baca dari ayat yang ketiga ya, Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Sejak awal penciptaan, Tuhan sudah melakukan apa yang namanya pemisahan terang dan gelap. Dunia ini, ya beginilah dunia kita ini. Dengan segala yang tidak baik ya. Tetapi kita jangan terus ikut dalam semakin rusaknya dunia kita ini. Tetapi sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus ya. Kita yang sudah memegang janji itu ya. Baiklah kita memisahkan diri ya dari dunia. Dengan cara apa? Tadi saya katakan yang kedua, bentuk pengudusan diri adalah dengan cara menjauhi yang namanya dosa. Menjauhi yang namanya dosa ini sulit kalau tidak ditolong oleh yang namanya Roh Kudus. Kita hidup di dunia ini, kita jauh dari apa yang namanya sempurna. Jauh dari apa yang namanya, jauh dari apa yang namanya kekudusan. Ya, karena itu kita perlu Roh Kudus untuk memampukan kita supaya kita bisa hidup kudus. 1 Yohanes pasalnya yang kedua. 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Ayatnya yang pertama. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, ya perhatikan ini, jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Tuhan sudah melakukan apa yang namanya pendamaian dengan Bapa. Yang tadinya kita manusia ini terpisah daripada Bapa karena yang namanya dosa. Tuhan sudah mati di kayu salib dan menjadi perantara pendamaian kita
Sehingga melalui kematiannya di kayu salib, kita beroleh pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Tuhan kita mati di kayu salib bukan untuk kita saja, tetapi untuk seluruh umat manusia. Ya. Karena itu kalau kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, ya, kita akan belajar untuk hidup kudus, hidup menjauhi apa yang namanya dosa. Dan Roh Kudus, ya, karena Tuhan kita tidak tinggal lagi di dunia ini, tetapi ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk dapat hidup kudus. Ketika kita berbuat dosa, tidak berarti Tuhan kita harus mati lagi di kayu salib. Ini saya katakan ketika kita belajar ya pendalaman ketika kita mau menuju baptisan air ya. Selalu ini saya sampaikan ya. Bukan berarti ketika seseorang sudah masuk ke dalam air dibaptiskan, kemudian bangkit, itu artinya dia terlepas dari apa yang namanya dosa. Mungkin dalam kesehariannya ya, mungkin masih melakukan apa yang namanya dosa. Tetapi di sini dikatakan Kristus Yesus, ya, Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Bukan berarti setelah kita dibaptis ya, kita akhirnya menjadi bebas dari apa yang namanya dosa. Mungkin kita masih saja melakukan apa yang namanya dosa. Tetapi kita selalu diperdamaikan dengan Tuhan karena kematiannya. Sekali untuk selama-lamanya. Dia sudah menebus kita di kayu salib satu kali saja. Karena itu kita tidak terus menerus seperti yang tadi dikatakan dalam Korintus tadi. Yang lama itu sudah berlalu, kita tidak terus hidup di dalam apa yang namanya kuasa dosa. Tetapi kita harus berusaha untuk hidup kudus. Harus kita kejar yang namanya kekudusan. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Dia menyerahkan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh keselamatan. Tetapi setelah kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh pendamaian ya, kita tidak hidup di dalam perhambaan dosa lagi. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia, perhatikan di sini, yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Orang yang sudah tinggal di dalam keselamatan, di dalam janji-janjinya Tuhan, tidak lagi tinggal, tidak lagi berbuat apa yang namanya dosa. Tetapi sebagai manusia kita yang seringkali lemah, mungkin kita ada dalam kelemahan-kelemahan kita sehingga kita jatuh lagi dalam dosa. Tetapi di saat itu kita harus belajar, berusaha mengejar apa yang namanya kekudusan. Ya. Pengudusan diri tadi saya katakan adalah satu bentuk tindakan kita orang-orang percaya mengasihi Tuhan Allah. Dengan cara kita menjauhi apa yang namanya dosa. Kita mesti tinggal di dunia ini dengan segala kegelapannya, dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala macam dosa yang ada di dalamnya. Kita masih tinggal di dalamnya. Tetapi tindakan pengudusan diri kita, mengusahakan kita berusaha untuk memisahkan diri dari apa yang namanya dunia. Dan menjauhi apa yang namanya dosa. Sehingga karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang, perhatikan di sini selanjutnya. Setiap orang yang tetap berbuat dosa. Artinya apa? Ketika orang tidak mau menjauhi apa yang namanya dosa, ya artinya ia tidak melihat dan tidak mengenal dia. Tindakan pengudusan diri adalah satu tindakan pengalaman pribadi kita. Karena kita mengerti Tuhan kita ini adalah Tuhan yang kudus. Kita mau sampai kepada Tuhan kita, tapi kita tidak bisa kalau kita tinggal di dalam apa yang namanya dosa. Ketika kita mengenal Dia adalah Allah yang kudus, maka kita sebagai orang-orang percaya pun berusaha untuk hidup kudus. Hidup menjauhi apa yang namanya dosa.
Tetapi tindakan pengudusan diri tidak berhenti sampai dengan menjauhi dosa saja. Ya. Melangkah lebih lanjut lagi, ya, bersekutu semakin intim dengan Tuhan. Tindakan pengudusan diri yang kita kerjakan tidak berhenti sampai dengan menjauhi apa yang namanya dosa. Memisahkan diri dari dunia. Tetapi lebih lagi daripada itu, kita harus semakin intim. Bersekutu semakin intim dengan Tuhan. Karena Yohanes pasal 15 ayat 4 mengatakan kita harus tinggal di dalam Dia. Di luar Dia kita tidak bisa berbuahkan apa-apa. Harus tinggal di dalam Dia. Bersekutu semakin intim dengan Tuhan. Tidak hanya secara pribadi, ya, tetapi bersama-sama dengan orang-orang percaya. Itulah yang kita kenal dengan nama eklesia. Eklesia artinya dipanggil keluar. Kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Itu eklesia, itulah persekutuan kita dengan Tuhan. Sebagai orang-orang percaya karena kita mau melakukan tindakan pengudusan diri. Kita tidak mau tinggal di dalam dunia ini saja. Kita tidak mau tinggal di dalam kuasa dosa. Tetapi kita lebih lagi kita mau bersekutu semakin intim dengan Tuhan. Tidak hanya secara pribadi tetapi dengan orang-orang. Kumpulan orang-orang percaya yang terus semakin mengenal Tuhan, semakin mau mengenal Tuhan lagi, semakin mau bersekutu dengan intim lagi sama Tuhan. Karena kita tahu di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuahkan apa-apa. Ya. Jangan kita membiasakan diri seperti dalam Ibrani 10 ayat 25 katakan, jangan kita membiasakan diri menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah kita. Hari-hari ini kita memang sedang lagi di jarak, ya. Sedang diperlakukan oleh dunia, sedang diperlakukan dengan kuasa-kuasa ini ya, dengan wabah yang ada ini juga ya. Kita sedang lagi berjarak ya. Tetapi bagaimana kita masih tetap mengusahakan apa yang namanya pengudusan diri, semakin berusaha semakin intim dengan Tuhan. Di tengah situasi yang rasanya membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi karena kecintaan kita kepada Tuhan, karena tindakan kita mengasihi Allah, kita mau bersekutu semakin intim dengan Tuhan. Karena itu ketika ada kesempatan-kesempatan kita untuk kita masih bisa bersekutu di rumah ya, dengan keluarga masing-masing, ya, jangan kita mengabaikan hal-hal ini. Karena bersekutu dengan Tuhan, bersekutu semakin intim dengan Tuhan, ini adalah satu tindakan pengudusan diri. Sekali lagi, pengudusan diri adalah tindakan kita. Karena kita sadar Allah kita adalah Allah yang kudus. Karena itu firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku Tuhan itu adalah kudus. Pengudusan ya, di dalam perjanjian baru ya, seringkali dituliskan bukan proses. Pengudusan diri yang ada dalam perjanjian baru yang ada saat-saat ini bukan berarti proses meninggalkan dosa sedikit demi sedikit. Meninggalkan dosa, berbicara tentang meninggalkan dosa, kita tidak bisa meninggalkan sedikit demi sedikit. Tetapi merupakan tindakan tegas dari orang percaya untuk memutuskan hubungan dengan apa yang namanya dosa. Itu yang namanya pengudusan diri. Dan inilah firman Tuhan yang datang kepada kita pada pagi hari ini. Kita diajar untuk menjadi orang yang kudus. Ya. Bukan sedikit demi sedikit menjauhi dosa ini, tidak sedikit demi sedikit. Tetapi tindakan tegas langsung namanya menjauhi apa yang namanya dosa. Akan tetapi ya, pada saat yang bersamaan juga ya, pengudusan diri itu dilambangkan, digambarkan sebagai proses seumur hidup. Artinya melakukan tindakan supaya menjadi kudus ya. Memang menjauhi dosa itu tidak sedikit demi sedikit, tetapi tegas kita memutuskan hubungan dengan apa yang namanya dosa. Tetapi tindakan pengudusan diri adalah proses seumur hidup. Melalui pengudusan kita terus menerus mematikan apa yang namanya perbuatan daging.
dan berangsur menjadi seperti Kristus. Yang sedikit demi sedikit bertambah, berangsur semakin serupa seperti Kristus. Itu yang bisa kita lakukan. Semakin pelan-pelan kita berusaha. Karena mengejar apa yang namanya kekudusan, Allah kita itu sudah kudus. Mengejar apa yang namanya kekudusan ini tidak bisa instan. Ya. Tetapi tindakan menjauhi dosanya ini harus dilakukan secara instan dan tegas. Kita harus menjauhi apa yang namanya dosa. Tetapi tindakan pengudusan diri harus terus dilakukan seumur hidup kita. Sampai kita semakin serupa dengan Tuhan. Bertumbuhlah. Ya. Bertumbuhlah dalam kasih karunia pengenalan akan Tuhan kita. Berdoa terus semakin intim dengan Tuhan. Ya, karena kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Kita eklesia, dipanggil keluar. Dan kita melakukan ini karena kita mengasihi Tuhan kita. Uji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Yang dapat kita dengar lagi di pagi hari ini. Dan biarlah menjadi satu pedoman ya. Supaya kita mau hidup kudus. Sekali lagi, ketika saya belajar firman Tuhan ya, saya sadar sekali saya masih jauh daripada pengertian yang sempurna. Pengertian saya masih terlalu sedikit. Tetapi biarlah pengertian yang sedikit ini saya mau bagi juga kepada jemaat. Supaya jemaat pun mau mengerti untuk belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Satu ayat terakhir dalam Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Karena itu kita perlu menjadi orang-orang yang semakin hidup kudus di hadapan Tuhan. Haleluya, inilah kebenaran firman Tuhan. Berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang dan kejar. Kekudusan itu harus dikejar. Harus semakin kudus kita hidup di hadapan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Haleluya. Senang para pemusik untuk ke tempatnya. Dan para penyanyi untuk naik ke atas mimbar bersama-sama dengan saya. Kita minta Tuhan. Kita minta Tuhan untuk menguduskan seluruh kehidupan kita. Dan tindakan ini bukan cuma tindakan dari Tuhan saja. Tindakan pengudusan diri itu harus kita kerjakan terus menerus. Ibrani katakan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Terus berikan pengertian kepada umat-Mu Tuhan. Supaya umat Tuhan mau hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Jadikanku sebagai tempat kediaman-Mu. Jadikanku tempat kediaman-Mu. Jadikanku alat kasih-Mu. Dan biarkan Roh-Mu berkenan tinggal di dalamku. Kuduskanku, kuduskanku. Jadikanku tempat kediaman-Mu. Amin. Jadikanku alat
kasih-Mu, dan biarkan Roh-Mu berkenan tinggal di dalamku. Kuduskanku, kuduskanku, Roh Kudus, Roh Kudus, ubahkan hatiku, bawaku berjalan seturut dengan firman-Mu. Jamah bibir, hati dan segala pikiranku, biar ku layak jadi tempat kediaman Roh Kudus. Roh Kudus, ubahkan hatiku, bawaku berjalan seturut kehendak firman-Mu. Sama bibir, hati dan segala pikiranku, biar ku layak jadi tempat kediaman-Mu. Ajar kami mengejar yang namanya kekudusan. Kami sudah menerima janji-janji-Mu ya Tuhan. Karena itu mampukan kami Tuhan hidup menjadi kudus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Jadikanku tempat kediaman-Mu, jadikanku alat kasih-Mu, dan biarkan Roh-Mu berkenan tinggal di dalamku. Kuduskanku, kuduskanku, jadikanku tempat kediaman-Mu. Haleluya, jadikan kami tempat kediaman-Mu, dan biarkan Roh-Mu berkenan tinggal di dalamku. Kuduskanku, kuduskanku, Roh Kudus, ubahkan hatiku, bawaku berjalan seturut kehendak firman-Mu. Jamahlah bibir hati kami, dan segala pikiranku, biar ku layak jadi tempat kediaman-Mu. Haleluya. Roh Kudus, hatiku, samalah umat-Mu, bawaku berjalan seturut kehendak firman-Mu. Jaga bibir hati dan segala pikiranku, biar ku layak jadi tempat kediaman. Biar kami layak Tuhan, biar ku layak jadi tempat kediaman. Sekali lagi, biar kami layak Tuhan, jadi tempat kediaman-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kami lagi di pagi hari ini Tuhan. Mengajar kepada kami Tuhan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami mau mengerjakan pengudusan diri kami Tuhan. Kami tahu memisahkan diri kami daripada dunia ini Tuhan. Kami mau menjauhi apa yang namanya dosa Tuhan. Dan kami mau bersekutu semakin intim dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, setiap kesempatan yang kami peroleh hari-hari ini Tuhan, itu bersekutu dengan Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamahlah umat-Mu Tuhan, supaya umat-Mu mampu Tuhan hidup kudus tengah-tengah dunia ini Tuhan.
percaya Tuhan, Engkau sendiri akan memisahkan terang itu daripada gelap Tuhan. Engkau yang menjadikan kami terang Tuhan. Dan Engkau juga yang akan menolong kami Tuhan, memisahkan kami Tuhan daripada apa yang namanya gelap Tuhan. Karena itu tolonglah setiap umat Tuhan yang mendengar pada pagi hari ini Tuhan. Supaya mereka pun mampu Tuhan melakukan ini semua Tuhan. Untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang kudus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berkatilah kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Jadikan kami semua bukan hanya pendengar firman Tuhan saja. Tapi biarlah kami semua jemaat GPD Immanuel Garut boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau hidup kudus Tuhan. Karena tanpa kekudusan kami tidak akan pernah melihat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah umat-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan hari-hari ini begitu sukar Tuhan. Tapi kami dipelihara oleh Tuhan. Kami dijagai oleh Tuhan. Kami dilindungi oleh Tuhan. Karena itu tetap berkati Tuhan apa yang menjadi pekerjaan setiap umat Tuhan. Menjadi usaha, mata pencaharian setiap umat-Mu ya Tuhan. Warung, toko, bisnis, apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Selama itu semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan selama kami mengandalkan Tuhan, kami percaya Tuhan, berkat Tuhan ada dan menjadi milik bagian kami semua umat-umat Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan. Dalam segala hal apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Mereka yang mungkin sedang dalam keadaan lemah, sakit, tak berdaya Tuhan. Kami percaya kuasa kesembuhan itu pun kami terima Tuhan. Kami terima dengan iman kami di dalam nama Yesus. Ketika firman Tuhan berbicara kepada kami percaya firman-Mu sanggup menyembuhkan kehidupan kami juga Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk setiap pelayan-pelayan yang mengambil bagian di dalamnya Tuhan. Bahkan kami semua Tuhan yang terus mendukung mengikuti ibadah-ibadah ini Tuhan. Di tempat kami masing-masing Tuhan. Kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, lawatan Tuhan tidak terbatas ruang dan jarak Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu hadir juga di tengah-tengah umat-Mu Tuhan dimanapun mereka bersekutu Tuhan. Sehingga mereka dilawat oleh Tuhan. Sehingga mereka dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih untuk ibadah ini Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kami rasakan lawatan-Mu Tuhan. Dan biarlah lawatan Tuhan terus bekerja dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Menolong kami, memampukan kami Tuhan. Untuk berlaku hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Karena itu Tuhan sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kiranya turunlah berkat-Mu kepada kami semua. Jemaat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan daripada Allah Roh Kudus akan terus menjadi milik bagian kita mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita semua masuk dalam kemuliaannya yang kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.